Sahabat pujian penyembahan yang dikasihi Tuhan, senang ya, kita bisa jumpa lagi melalui video ini. Selama ini, pernah terbayang nggak, pesan apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik 10 perintah Allah? Apakah hanya aturan biasa, atau ada pesan mendalam untuk hidup umat manusia? Yuk, kita cari tahu sama-sama apa maknanya dari 10 perintah Allah di Kitab Kejadian, pasal 20. Di poin pertama dari 10 perintah Allah berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Tapi tunggu dulu, dalam realitas kehidupan modern seperti sekarang, ini sebenarnya maksudnya apa ya? Ternyata, maknanya bukan hanya tentang patung atau dewa lain. Maksud Allah lain di sini bisa berupa apapun yang kita jadikan lebih penting dari Tuhan, seperti uang, status, atau bahkan diri sendiri. Jadi, intinya adalah tentang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tuhan mau kita fokus, setia, dan percaya hanya kepadanya. Jadi, jangan sampai kita mendahulukan hal lain, entah itu uang, pekerjaan, hobi, atau bahkan orang lain, melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita mengakui Dia sebagai satu-satunya yang paling penting dalam hidup kita, sumber segalanya, dan yang patut kita sembah. Bayangin aja, ini kayak kita lagi ngejalin hubungan khusus. Kalau kita bilang cinta banget sama pasangan kita, tapi malah sibuk ngurus hal lain sampai lupa sama dia, ya itu kan namanya nggak setia. Nah, Tuhan juga mau hati kita sepenuhnya buat Dia, nggak bercabang-cabang. So, poin ini ngajarin kita buat punya prioritas yang benar, yaitu Tuhan dulu, baru yang lain menyusul. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Apakah ini masih relevan di zaman sekarang? Ternyata zaman modern berhala nggak selalu digambarkan menyerupai patung. Di era modern kayak sekarang, kita bisa ngelihat banyak hal yang seperti menjadi berhala dalam hidup kita, meskipun nggak selalu berupa benda fisik. Misalnya, teknologi dan media sosial. Banyak orang jadi terlalu fokus sama gadget, media sosial, atau aplikasi tertentu, sampai-sampai lupa hubungan mereka dengan Tuhan. Kalau kita terus-menerus cek ponsel atau berburu popularitas di media sosial, kita bisa jadi lupa untuk meluangkan waktu untuk berdoa atau membaca firman Tuhan. Keinginan untuk punya banyak barang, konsumerisme di zaman sekarang juga bisa jadi berhala baru. Misalnya, banyak orang yang kejar materi, beli barang mahal, atau kejar status sosial, dan menjadikan itu tujuan utama hidup mereka. Padahal, semua itu cuma benda yang sifatnya sementara, dan nggak bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Dan juga bintang idola. Banyak juga orang yang menjadikan selebriti, influencer, atau tokoh tertentu sebagai berhala dalam hidup mereka. Mereka mengagumi orang itu lebih dari mengagumi Tuhan, bahkan bisa jadi menempatkan orang itu sebagai panutan utama dalam hidup. Perintah ini mengingatkan kita untuk menjaga hati kita agar tetap fokus pada Tuhan, dan jangan biarkan apapun, baik itu benda, teknologi, atau orang lain, mengambil tempat utama dalam hidup kita. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi, perintah ini intinya ngingetin kita buat jangan sembarangan nyebut nama Tuhan. Di zaman sekarang, kadang kita ngomongin Tuhan tuh tanpa mikir. Kayak cuma ceplas-ceplos ngomong ujung-ujungnya, ya Tuhan, waktu lagi kaget nyebut, ya Tuhan, terus kayak udah jadi kebiasaan. Padahal, seharusnya nama Tuhan itu kan suci, dan harus dihormatin banget. Biar gampang dipahami, bayangin kalau ada orang yang terus-menerus nyebut nama kamu tanpa pernah serius atau penuh penghargaan. Itu kan kayak nggak menghargai kamu. Nah, Tuhan itu jauh lebih layak dihormati daripada manusia. Dan seharusnya setiap kali kita nyebut namanya, kita ingat Dia itu luar biasa. Bukan sekadar buat reaksi spontan atau kebiasaan. Jadi intinya, jangan asal nyebut nama Tuhan. Kalau mau nyebut, lakukan dengan rasa hormat dan penuh kesadaran. Kalau lagi kaget atau marah, coba cari kata lain yang nggak melibatkan nama Tuhan. Itu cara kita buat tetap ngejaga hubungan yang baik dan penuh hormat sama Tuhan. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kamu sadar nggak? Di zaman modern ini, semua orang terkesan sibuk banget dengan kerjaan, sekolah, kegiatan lain, bahkan sibuk dengan gadget dan sosmed yang seolah-olah nggak ada habisnya. Banyak orang sampai lupa untuk punya waktu istirahat, apalagi buat bersantai sejenak bareng keluarga atau bahkan dengan Tuhan. Nah, perintah ini sebenarnya ngajarin kita buat punya waktu khusus yang nggak untuk kerja atau ngejar hal-hal duniawi, dan buat ngingetin diri kalau hidup itu nggak cuma soal ngejar target atau materi, melainkan ada waktu untuk kita memenuhi jiwa kita dengan hal-hal rohani. Intinya, perintah ini ngajarin kita untuk jangan lupa waktu untuk Tuhan. Ya, yang pastinya, kalau mau fokus ketemu Tuhan bersama komunitas,
Ya, pasti di gereja dong. Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ini ngajarin kita buat menghargai orang tua kita. Mereka itu udah berjuang keras dari kita kecil, mengorbankan waktu dan tenaga supaya kita bisa tumbuh jadi orang yang baik. Jadi, ini tentang nggak cuma patuh atau nurut, tapi juga menghargai, menghormati, dan berterima kasih atas segala pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi, dalam bahasa yang simple, perintah ini ngajarin kita untuk jangan pernah lupa menghargai orang tua, karena mereka tuh pemberi hidup dan dukungan terbesar dalam hidup kita. Selain itu, ini juga benar-benar soal kebaikan balik ke diri kita sendiri. Karena dengan menghormati orang tua, hidup kita bisa lebih diberkati dan penuh kedamaian. Perintah keenam, jangan membunuh. Kalau diartikan secara harfiah, jelas banget perintah ini bilang kita nggak boleh mengambil nyawa orang lain. Nyawa itu pemberian Tuhan, dan cuma Dia yang punya hak untuk menentukan hidup mati seseorang. Tapi, di luar itu, perintah ini juga bicara soal menjaga kehidupan dan menghindari tindakan yang bisa merugikan atau menyakiti orang lain, bahkan tanpa harus sampai menghilangkan nyawa mereka. Selain itu, di zaman sekarang, membunuh bisa juga berarti hal-hal seperti menyakiti hati atau mental orang lain, tidak peduli pada sesama. Perintah ketujuh, jangan berzina. Perintah ini pada dasarnya ngajarin kita tentang menjaga kesetiaan dalam hubungan, terutama hubungan pernikahan. Tapi kalau kita kaitkan ke zaman sekarang, maknanya nggak cuma soal pasangan suami istri loh. Ini juga tentang hidup dengan integritas dan menghormati komitmen, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Dalam bahasa sehari-hari, jangan berzina itu bisa diartikan sebagai jangan selingkuh atau jangan rusak hubungan yang seharusnya dijaga. Di zaman modern, godaan untuk nggak setia itu semakin banyak, entah dari media sosial, lingkungan, atau bahkan kesempatan yang nggak disengaja. Tapi perintah ini ngingetin kita buat selalu jaga hati, pikiran, dan tindakan, biar nggak menyakiti orang yang kita cintai atau merusak hubungan yang udah dibangun. Perintah ke-8, jangan mencuri. Secara sederhana, perintah ini ngajarin kita nggak boleh ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Tapi di zaman sekarang, maknanya bisa lebih luas dari sekadar mencopet atau masuk rumah orang untuk nyolong barang orang. Dalam kehidupan sehari-hari, anak muda zaman sekarang, mencuri bisa berupa banyak hal, kayak nyolong ide atau kerjaan orang lain, suka ngedownload software atau musik ilegal, dan nggak adil sama orang lain. Intinya, perintah ini ngajarin kita untuk hidup jujur dan menghormati apa yang jadi milik atau hak orang lain. Tuhan pengen kita dapetin apa yang kita butuh atau mau dengan cara yang benar, bukan dari ngambil hak orang lain. Hidup dengan integritas itu bikin kita nggak cuma dihormati, tapi juga lebih damai dan bahagia. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ini ngajarin kita buat selalu jujur dan nggak nyebarin kebohongan, terutama soal orang lain. Di zaman sekarang, ini super relevan. Apalagi dengan maraknya media sosial dan berita yang bisa menyebar cepet banget. Dalam bahasa sehari-hari anak muda, perintah ini bisa diartikan kayak gini. Jangan ngomongin hal buruk tentang orang lain yang nggak benar, apalagi kalau tujuannya buat ngejatuhin mereka. Kebohongan itu bukan cuma bikin orang lain rugi, tapi juga bisa ngerusak hubungan kita dengan orang lain dan ngerugiin diri kita sendiri. Perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini sih, ngajarin kita buat nggak iri, atau ngiler sama apa yang dimiliki orang lain. Di zaman sekarang, ini penting banget karena hidup kita sering dikelilingi sama hal-hal yang bikin kita gampang ngebandingin diri dengan orang lain, terutama lewat media sosial. Kalau bahasa santainya sih, perintah ini bisa diartikan kayak gini. Jangan kepo pengen banget punya apa yang orang lain punya, apalagi sampai jadi iri atau nggak bersyukur sama apa yang udah kamu miliki. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh punya mimpi atau cita-cita tinggi, tapi kita nggak boleh sampai kepengen sesuatu dan memperolehnya dengan cara yang salah. Poinnya, perintah ini ngajarin kita buat belajar bersyukur dan puas dengan apa yang kita punya. Tuhan punya rencana yang unik buat setiap orang. Jadi nggak usah iri sama-sama hidup orang dan apa yang orang lain miliki. Nikmatin hidupmu, hargai perjalananmu, dan percaya kalau kamu juga punya sesuatu yang spesial dari Tuhan. Nah, jadi sekarang kita udah tahu kan apa yang menjadi pesan mendasar dari 10 perintah Allah. Kesimpulannya sih, Tuhan tuh mau kita hidup sesuai aturan Tuhan, supaya hidup kita diberkati dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke deh, sekian dulu ya video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua. Oh iya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ya. Tuhan Yesus memberkati.